Santapan Harian Senin 21 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hari ini kami merendahkan hati dan siap menerima firman-Mu ya Allah. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh dan hidup di dalam hidup kami. Karena Engkau ada dan hidup bersama dengan kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bersembah. Amin. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sahabat Santapan Harian, Allah berjanji akan mencurahkan roh-Nya ke atas orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka, tua dan muda, orang merdeka dan hamba, laki-laki dan perempuan akan menerima roh Allah. Mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan. Apa maksudnya? Sebelumnya roh Allah diberikan kepada orang-orang pilihan dan yang diurapinya. Mereka adalah raja, imam, dan nabi. Tujuannya untuk menyatakan maksud dan berkat-Nya kepada manusia. Namun saat hari Tuhan tiba, Allah menyatakan maksud dan rencananya kepada orang yang berseru kepadanya. Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang sehingga mereka semua akan menjadi pembawa pesan Allah, akan mendapat penglihatan-penglihatan dan karunia-karunia rohani. Pada waktu itu, tanpa pembedaan jenis kelamin, usia dan bangsa, semua orang akan menerima karunia rohani yang berbeda untuk tiap-tiap orang menurut kehendak Allah. Selain itu, hari Tuhan juga akan memisahkan orang-orang yang akan diselamatkan dari orang-orang yang akan dibinasakan. Hanya mereka yang berseru atau percaya kepada Tuhan yang akan menerima keselamatan dan diluputkan dari dahsyatnya hari itu yang digambarkan dengan darah, api, gumpalan asap, dan kegelapan. Petrus melihat peristiwa Pentakosta sebagai penggenapan janji keselamatan itu. Setelah Kristus bangkit, Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka akan menerima Roh Allah. Kita bersyukur karena Roh Allah memampukan kita memahami maksud dan rencananya terhadap manusia dan Yesus Kristus. Ia rindu agar semua orang yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan. Yesus telah menyelesaikan penebusan di kayu salib. Kini Roh Kudus hadir untuk menuntun kita dalam menjalani keselamatan itu. Roh Kudus
senantiasa beserta kita sampai hari Tuhan tiba. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hidup kami. Kami bersedia dituntun oleh-Mu, ya Roh Kudus. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berserah. Amin.